Ustaz, apakah betul malaikat akan mengepakkan sayapnya di Suriah untuk menjaga umat Islam di akhir zaman atau sekarang dan memenangkan umat Islam? Ada riwayat yang dinukil oleh para ulama hadis tentang masalah itu, tentang pembelaan atau malaikat akan mengepakkan sayapnya. Itu terjadi di akhir zaman. Allahu a'lam apakah sekarang atau nanti. Tapi yang jelas Syria ini hanya gejolak biasa saja sekarang. Kalau kita lihat fenomena yang ada, sebenarnya nanti Syria itu akan menjadi pusat daripada kekuatan kaum muslimin. Di antaranya nanti pasukan Imam Mahdi dan Isa yang turun untuk memerangi Dajjal. Itu ada bahasa nanti kita akan bahas di tanda-tanda hari kiamat ya. Tapi yang jelas terlibatnya malaikat dalam kehidupan manusia ada banyak buktinya. Bukan cuma hanya dalam peperangan, tadi kita sudah jelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari saja ada interaksi dengan mereka. Bagaimana supaya malaikat yang menjaga kita selalu menang dari syaitan di sisi kita? Malaikat tidak ada istilah menang atau kalah dengan syaitan. Kitanya, Bapak Ibu ini mau menang nggak lawan syaitan? Semua bisikan yang menuju kepada ketaatan kepada Allah dari malaikat. Sholat, sedekah, bantu, gitu kan? Tutup aurat, hati-hati. Terus itu peringatan dari malaikat. Semua yang menuju kepada kemaksiatan, nggak apa-apa. Ini kelalaian, syaitan. Tolak, gampang kok. Seperti Bapak Ibu lagi naik mobil, ada orang yang lagi nawarin produk, kita nggak buka jendela, nggak gubris. Ya sudah, itu syaitan. Kalau kita nggak buka apa-apa nggak bisa. Dan ingat ya, pemahaman di Indonesia yang sekarang kadang digambarkan di sinetron lah, di film-film ini harus ditutup, dibuang jauh-jauh. Nggak usah nonton lagi. Ya. Itu tangannya syaitan bisa tembus, syaitannya bisa tembus tembok, tembus pintu. Ini nggak benar semua. Dari mana ini? Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, syaitan tidak bisa membuka apalagi memasuki pintu yang ditutup oleh manusia. Nggak bisa. Dia tutup pintu, dia nggak bisa tembus, nggak bisa masuk. Mana ceritanya bisa tembus tembok? Khurafat semua. Ya. Syaitan bisa keluar dari kuburan, pocong, bisa jalan, datang ke rumah orang. Dari mana ceritanya? Orang mati itu di kuburan cuma dua keadaannya. Dari taman surga lubang dari lubang neraka. Nggak ada yang lain. Kalau dia beriman, maka jadi taman surga menikmati. Misal kalau ada orang dibunuh sekeluarga, itu mati syahid. Maka mereka lagi menikmati kuburannya, nggak ada waktu untuk keluar ganggu orang. Sama halnya juga dengan orang yang dibunuh atau orang bunuh diri, dia berbuat dosa. Ada orang banyak bilang di Indonesia ruh gentayangan dari mana ruh gentayangan ini? Dia lagi disiksa di kuburnya, nggak ada waktu keluar ganggu orang. Itu permainan syaitan. Jadi kalau ada rumah ada orang bunuh diri, Bapak Ibu lagi lewat, syaitannya di situ kumpulin tuh, bisikin tuh yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Kita kalau ketakutan syaitannya nanti kita bisa lihat benar tuh, seperti itu kita lihat apa yang kita bayangkan. Tapi kalau kita berani, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, urusan malaikat tuh yang bunuh syaitannya. Kata para ulama, sekali baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa saja Allah mengutus bukan satu malaikat, bisa banyak malaikat yang memanahi syaitan itu. Bunuh. Masih terganggu, coba baca 2 kali, baca 3 kali. Kalau sudah baca di atas 5 kali itu sudah aman, udah nggak bakal ada apa-apa. Mustahil. Nggak ada lagi merinding, nggak ada lagi rasa takut. Dan subhanallah orang mukmin kalau paham ini, syaitannya malah takut dengan dia. Dia jalan tengah malam, dia jalan sendirian di mana, nggak ada, tidur sendiri di rumah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kalau memang Bapak Ibu dapat rumah dijual murah karena ada orang bunuh diri, beli saja. Bagus itu. Kalau saya ditawarin, saya ada duit, saya beli tuh. Tinggal masuk, baca surah Al-Baqarah, lalu semua syaitannya tuh. Nah, selesai, orang beriman tahu. Bagaimana cara menyikapi ketika mau sholat, jamaah di masjid pas mau sholat kita tahu bahwa imamnya pelaku kesyirikan. Apakah kita tetap bermakmum dengannya atau bagaimana? Tergantung syirik apa nih. Kalau dia syirik besar, dia menyembelih selain daripada Allah, syirik besar, gitu kan? Menyekutukan Allah SWT, jangan sholat di belakangnya, nggak boleh. Musyrik, orang musyrik itu sama dengan orang kafir, nggak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang terindikasi, mungkin dia berbuat syirik, dan mungkin dia belum tahu, itu nggak ada masalah. Diingatkan, disampaikan. Mungkin dia tidak paham, ya? Dia tidak paham. Jadi tergantung ini apa, saya tidak jelas. Syiriknya apa dulu? Makanya kita harus paham syiriknya itu apa, sehingga kita tahu gitu.
Kalau dia syiriknya syirik kecil, masalah riya, ya dia rusak sendiri ibadahnya. Kata Nabi SAW, kalau imam benar sholatnya, dia ikhlas, dia segala rukun syaratnya dipenuhi semua, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala kalian. Dan kalau dia salah, dia akan dapat dosa dan kalian akan sah sholat kalian. Kita sholat di belakang imam yang salah, kita tetap sah selama kita ikuti syarat dan rukunnya. Apakah bila kita mendengar kajian melalui televisi dan radio, malaikat juga datang? Malaikat datangnya ke majelis ilmunya, bukan ke rumah Anda. Ya kan? Kalau kita hadir kayak begini majelis ilmu, yang hadis menjelaskan datang ke majelis ilmunya. Kalau kita dengar di rumah sendirian, nah majelis ilmu sana, ya majelis ilmu yang di sana didatangin, gitu kan? Intinya datang, tidak datang kita imani keberadaannya, gitu kan? Seperti itu. Pada saat orang mukmin meninggal, malaikat-malaikat akan turun dan mendoakan. Apakah wanita muslim yang tidak berjilbab pada saat meninggal, malaikat juga akan turun dan mendoakannya? Tentu saja. Tentu saja. Ya, asal dia melakukan banyak ketaatan, mungkin saja dia tobat sebelum meninggal. Allahu a'lam, gitu ya. Kita tidak tahu. Kecuali kalau memang, jadi bukan berarti pelaku maksiat satu, berarti malaikat tidak akan turun padanya. Itu tergantung karena penilaian yang diberikan oleh Allah secara global, bukan secara substansial, kecuali kekufuran dan kemusyrikan. Nah, kalau sampai pada tingkat ini keluar dari Islam. Tapi selama dia masih masuk dalam kategori dosa, besar atau kecil, ini masih bisa dibawa naungan Allah SWT. Kita tidak tahu. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal bermaksiat, maka tahta masyiatillah, dibawa naungan Allah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafin. Bisa saja. Dan taubat kita tahu hitungannya detik, sebentar. Biasanya orang mengucapkan taubat, maaf sama Allah dalam hitungan detik mati, kan gitu. Jadi pernah saya ditanya, Ustaz, bagaimana memahami ya kalau misalnya ada orang yang tabrakan mati? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, orang yang mati di medan perang syahid, orang yang mati terjungkal dari kendaraannya syahid. Kalau zaman dulu jatuh dari unta, dari kuda, sama sekarang tabrakan. Orang yang mati kebakaran, orang yang mati tenggelam, orang yang mati membela kehormatan, perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan atau masih dalam masa nifasnya, orang yang mati membela kehormatannya, tapi saksi ini semua syahid. Orang yang mati kena penyakit kusta, yang mati kena penyakit di perutnya, ini semua orang-orang mati syahid. Di antaranya yang terjungkal dari kendaraannya. Bagaimana memahami orang yang pulang dari diskotik, tabrakan, mati? Gitu kan? Apakah itu juga mati syahid, Ustaz? Saya bilang kalau kita kembali kepada dalil, mati syahid. Kalau dia muslim, dari mana kita tahu mungkin di mobilnya dia nyesal? Lalu Allah SWT tutup hidupnya dengan tabrakan, karena banyak orang mabuk tidak tabrakan, banyak, gitu kan? Yang kita tahu hadis menjelaskan kalau terjungkal atau tabrakan mati syahid, itu hadisnya Nabi. Bagaimanapun keadaan dia, dan Allah dengan kemahadilannya menilai hambanya secara global. Seperti misal, saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat, kalau ada wanita tidak pakai jilbab di luar masjid, berdosa, karena dia haram tidak pakai jilbab kan. Tapi pada saat azan masuk masjid bawa mukena, tutup auratnya lengkap, ikuti rukun syarat sholat, sahkah sholatnya? Sah. Kalau Allah tarik tidak pakai jilbab di luar dengan sah sholatnya, ini jadi susah. Atau Allah hubungkan antara salah kita satu dengan amal kita yang lain, ini jadi kacau. Kecuali kafir dan syirik tadi saya bilang, ini memang membatalin semua nih. Tapi kalau enggak, Allah tidak hubungkan antara zina kita dengan diterimanya sholat kita, nggak dihubungkan. Jadi ini zina dosa, dihukum sama Allah. Tapi kalau dia sholat dengan rukun syarat, diterima sama Allah. Jadi Allah menilai kita secara global, itu kemahadilannya Allah. Karena kalau Allah satu sama lain dihubungkan, ini luar biasa. Ya. Itu akan kesulitan manusianya. Sepupu saya anaknya waktu baru lahir meninggal. Dia percaya bahwa apa ini? Apa ini? Karin anaknya itu, oh Qarin ya, Qarin itu pakai qaf, pakai kui tulisannya. Ini pakai kh, kh itu kalau bahasa Arab kha, ya. Ini Qarin gitu bacanya. Qarin itu mengikutinya terus sehingga bila dia makan dan minum yang enak, dia pasti menyisakan untuk Qarin anaknya. Apakah itu termasuk rukun syirik? Ini buat waswas syaitan. Harus dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini syaitan yang mau mencuri makanan dari dia. Tidak ada ceritanya, orang kalau sudah mati, korinnya sudah lepas semua, udah nggak ada, nggak tugas lagi. Bagaimana bisa korinnya dampingi ibunya? Ibunya punya korin sendiri. Ini waswas syaitan, nggak boleh. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, itu cara dia menipu manusia.
Saat ruh dicabut, dibawa kemana ruh tersebut oleh malaikat? Kan saya sudah jelaskan dari hadisnya. Dibawa kemana? Ke langit. Dibawa ke langit, menembus langit tersebut. Setelah itu, setelah menembus langit, terdengar suara Allah. Kalau orang mukmin mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian pada saat pengantarnya melewat 3 langkah, dia masih bisa dengar, ruhnya yang dengar, karena jasad akan dimakan oleh tanah. Masih dengar suara sendal mereka. Hiduplah di alam barzakh, gitu kan? Kalau dia orang fasik atau orang kafir, baru di langit pertama saja malaikat sudah nolak dan Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia dan di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Lalu diantar kembali ke kuburannya. Ya, seperti itu. Dua minggu yang lalu, 2 Selasa minggu lalu, Ustaz menerangkan uluhiyah Rasulullah SAW. Bagaimana? Uluhiyah mungkin titik ya. Uluhiyah itu hanya untuk Allah. Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar menutupi syahwatnya kepada wanita lain. Syahwatnya hanya untuk istrinya saja. Keliru ini. Anda dengar dari mana ya? Saya nggak pernah cerita kalau Nabi SAW meminta kepada Allah menggunakan uluhiyah untuk syahwatnya diredam. Ini dari mana? Ditanya di dalam hadis mana keterangan tersebut. Saya nggak pernah sampaikan itu. Yang saya cerita adalah cerita tentang seseorang bernama Muhammad dari tabi'in, bukan Nabi Muhammad SAW, yang sedang diikuti oleh temannya yang bernama Abdullah di kancah peperangan. Lalu dia sholat di dalam hutan. Lalu si Muhammad ini, bukan Nabi Muhammad SAW, si Muhammad ini berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu 3 hal. Engkau telah berikan 2, tinggal yang 1 belum, berikan yang 1. Lalu si Abdullah temannya mengatakan, bergerak, diketahui oleh Muhammad kalau dia mengikutinya. Lalu kata Muhammad, wahai, keluarlah, apa kau mata-matai saya? Abdullah keluar. Kata dia, iya. Ya, lalu kemudian terjadilah dialog di antara mereka 2 orang ini, antara Muhammad sama Abdullah, dua-duanya tabi'in, bukan cerita Nabi SAW. Ini kisah orang saleh, bagaimana membahas tentang kekhusyuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian si Abdullah mengatakan, saya ingin tahu doamu yang 3 itu. Yang pertama karena dia minta kepada Allah agar dihilangkan syahwatnya kecuali pada istrinya saja, karena tertutup pintu zina, gitu kan. Jadi memang dia minta begitu. Yang kedua dia minta supaya tidak takut. Pertama tidak takut kecuali kepada Allah. Yang kedua minta syahwatnya dihilangkan kecuali dengan istrinya. Yang ketiga minta ngantuknya dihilangkan agar semalam suntuk bisa ibadah kepada Allah SWT. Jadi ini bukan Nabi Muhammad SAW, jangan salah paham. Jadi saya sarankan kalau di majelis ilmu kupingnya dibuka lebar-lebar, dan juga jangan ngantuk. Maaf, jangan marah yang bertanya ya. Ini tidak masuk menyinggung. Nama Allah atau asma Allah, apakah apa ini? Asma Allah yang disertai untuk doa. Mohon doa keturunan, mohon anak keturunan soleh untuk membantu muslimin di Timur Tengah yang sedang diperangi untuk menghancurkan musuh. Maksudnya untuk menggunakan nama Allah apa? Ya macam-macam namanya Allah apa saja. Allah mempunyai 99 nama, kita boleh pakai. Tapi kalau misalnya yang memenangkan, kita mengatakan ya Nasir. Nasir yang zat maha pemenang. Hazim al-ahzab, yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh. Kita boleh menggunakan. Dan kita boleh mengucapkan bahasa Indonesia, wahai zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami, hancurkanlah musuh-musuhmu. Kita bisa berdoa seperti itu ya. Keturunan soleh kita bisa minta apa saja. Saya sudah ceritakan tadi kisah Nabi Zakaria kan, bagaimana beliau mengatakan Robbi, Robbi, menggunakan rububiyahnya Allah. Wahai Rabbku, penciptaku, pemilikku, zat yang menciptakan semua manusia, karuniakanlah aku keturunan. Kita bisa mengucapkan apa saja, puji Allah dengan kemuliaannya. Sahihkah doa yang dibaca di qobliyah subuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Ini enggak ada riwayatnya. Kalau ada tambahan wa Muhammadun Nabi, enggak pernah ada riwayat itu. Sama sekali, saya tahu betul ini tidak ada insyaallah. Jadi tidak ada, yang ada tadi dalil itu ya. Allahumma Jibril, Rabbu Jibril, Allahumma Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil. Enggak dihubungkan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat-malaikat ini.
Jika mendapat bingkisan makanan yang belum jelas halalnya diapakan? Diberikan ke non-muslim, bukankah dilarang juga? Berikan kepada orang yang tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu hukumnya kembali kepada hukum asal. Fakir miskin di jalan dikasih. Termasuk makanan yang kita diberikan misalnya dari orang hasil haram. Misal orang dari hasil riba, dia beli. Maka kalau kita sudah tahu, kita nggak boleh makan. Kita kalau tidak tahu hukumnya hukum asal. Berikan kepada orang yang tidak tahu, sedekahkan kepada orang lain. Saya mempunyai teman mu'alaf berwarga negara Inggris yang ingin belajar sunnah. Di mana bisa beli buku-buku Islam berbahasa Inggris? Setahu saya, Allahu a'lam ya, kalau bahasa Inggris secara khusus ini mungkin harus menghubungi teman-teman Wisal TV kan. Coba hubungi teman-teman Wisal TV karena Wisal ini ada cabangnya di Inggris, ya gitu. Termasuk Dr. Zaki Naik itu adalah pemateri di Wisal Inggris, gitu. Jadi Dr. Zaki Naik itu kan pemateri di Wisal Inggris. Sebagaimana kita di Indonesia juga ada Wisal. Setahu saya itu mungkin mereka akan punya banyak buku-buku. Sebab saya di Indonesia saya tidak pernah tahu secara khusus ya. Nah jarang sekali saya mendapatkan itu di Indonesia. Coba yang bertanya ini catat nomor teleponnya Ustadz Afif ya. Ustaz, bolehkah kita meruqyah diri sendiri dengan datang ke tempat ruqyah? Boleh. Boleh, kenapa tidak boleh? Berobat kan itu namanya. Yang dilarang itu ruqyah yang tidak syar'i. Baca-bacaan yang ngawur, yang dikarang-karang. Seperti ayat Al-Quran misalnya, dipotong tengah-tengahnya masuk nama, dimasukkan bahasa daerah. Ini semua berarti menggunakan, menunggangi Quran untuk ya ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Karena kalau Al-Quran ditambah sehuruf, dikurangi sehuruf, berarti sudah bukan Al-Quran. Apalagi kalau masuk nama, masuk bahasa daerah, ini semua tidak benar. Jangan pernah terima, ini hati-hati di Indonesia kita ini biasa dengan menggunakan nama Islam, ya kesannya tulisan Arab, padahal sebenarnya itu buhul-buhul semua tuh. Nggak boleh, ya. Jangan sampai begitu ya. Harusnya hati-hati. Dan saya sudah pernah kasih nomor telepon ruqyah ya. Baik, dicatat nomor teleponnya Ustaz Sahal ya. Ustaz Sahal ini nanti bisa ibu-ibu datang ke tempat beliau atau undang saja nanti beliau akan datang. Lebih jauh konsultasi dengan beliau masalah ruqyah, insya Allah bisa dipandu. Ustaz Sahal. Ada yang satu juga itu Ustaz Husain Mubarak. Bagaimana hukumnya suami yang selalu melakukan kekerasan verbal dan non-verbal? Bolehkah istri mengajukan cerai? Bagaimana hukumnya? Boleh saja. Kan itu. Karena memang tidak boleh ya seorang suami itu memukul, kecuali memang pukulan yang tidak menyakiti, dalam artian tidak melukai. Tidak melukai dan harus menghindari wajah. Jadi kata Allah SWT dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan terhadap hukum Allah, disuruh sholat nggak mau, disuruh orang nggak mau, layani suami nggak mau. Nah ini semua kewajiban dari Allah nggak mau, maka ingatkan mereka. Kalau mereka tidak mau diingatkan, maka hajar, boikot mereka, diranjang, jangan digauli, jangan diajak ngomong. Pindah kamar, tapi nggak boleh hajar kecuali di rumah. Nggak boleh si suami pergi ke rumah orang tuanya misalnya. Jadi dia menghajar. Kalau juga nolak, maka boleh dipukul, tapi pukulannya ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama dengan menggunakan jari telunjuk atau kayu siwak, mengingatkan dia. Kalau tidak mau ceraikan, cari mukminah banyak, gitu kan? Seperti itulah. Jadi di sini boleh ibu mengadukan cerai kalau ini perempuan yang bertanya. Kalau memang sudah ada kekerasan, nah tidak boleh dalam Islam kekerasan ya. Dia boleh tadi dengan 3 cara itu. Sejauh mana orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang menghakimi kekerasan tersebut? Orang tua kalau diminta saja oleh anaknya baru ikut campur. Selain itu tidak boleh sama sekali. Ibu-ibu jangan pernah masuk ke rumah anak mantunya, masuk ke dapur, kau masak apa, piringmu kenapa begini, kenapa spraymu begini, kenapa sokong begini, bukan urusan ibu. Jangan campurin. Tidak boleh. Jelas ya, tidak boleh, jangan campurin. Kalau anak-anak datang, ibu ini tolong, ayah gimana sarannya, nah baru itu. Yang lain jangan campurin, biarin dia hidupin, suka dukanya.
Tapi kalau memang sudah bilang ini anaknya ibu mengaku ini kekerasan begini, baiklah, ambil alih poin itu saja. Tanya, panggil anak mantu, kenapa kamu keras? Apa alasannya? Dan kita harus menjadi hakim yang adil nih. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu sudah keluar, jangan kau ambil dari dia, jangan kau hakimi sampai kau lihat rivalnya, lawannya. Karena bisa saja lawannya sudah buta dua-dua matanya. Orang, mana ada orang yang salah mau mengaku salah, itu butuh kejiwaan yang besar. Jadi jangan kena anak kita lalu kita main sembarangan saja terima itu kan. Belum tentu. Dengar juga dari anak mantu, bisa saja anak mantu kita yang benar. Nggak boleh. Salah-salah gitu, harusnya begitu. Di sekolah anak saya waktu ini ada program penyemangat anak dan ada dihipnotis agar senang dengan pelajaran matematika. Lalu benar anak tersebut jadi pintar matematika. Itu bagaimana Ustaz? Karena anak saya jadi ngiri karena itu. Ada namanya hipnoterapi, ada namanya hipnotis, beda ya. Hipnoterapi dengan hipnotis. Hipnotis tidak boleh, haram. Hipnotis itu adalah mempengaruhi orang sampai membuatnya tidur dan akhirnya membuat apapun yang diinginkan. Itu namanya hipnotis. Itu bagian dari sihir. Kalau hipnoterapi adalah motivasi yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi dia sadar, tidak dalam kondisi tidak sadar. Seperti misalnya ibu-ibu sekarang banyak terapi hipnoterapi namanya. Untuk melahirkan normal, mereka disuruh baring, rehat, tenang, rileks. Baru kemudian susternya mengatakan, ibu bayangkan kalau ibu melahirkan anak normal, tangisan bayinya, itu namanya dihipnoterapi juga. Tapi dalam kondisi ibunya sadar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi tidak sadar, jangan. Ikuti cara normalnya manusia, ajar baik-baik, insya Allah. Buat dia suka dengan pelajaran itu. Berikan hadiah, motivasi, ada cara manusiawi. Jangan cara yang tidak manusiawi. Gak usah pakai caranya jin, caranya syaitan, caranya hewan, nggak ada. Kita punya cara manusia insya Allah.